Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in wa ala mutin jabatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini bersyukur kita masih dipertemukan lagi ya di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Dan tampilan kali ini akan sedikit saya sampaikan keterkaitan dengan syukur nikmat ya. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali cara manusia itu sebenarnya kalau mau bersyukur ya. Bisa dengan cara lisan ya, bisa dengan cara perbuatan ya, ataupun amal perbuatan, dan bisa dengan cara di hati ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kalau kita mau bersyukur, insya Allah ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala akan ditambahkan kepada kita ya. Kita akan diberi tambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah Allah tegaskan ya, yaitu la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan sungguh apabila kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, nikmatku akan kutambah kepadamu. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya siksaku amat pedih. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya syukur yang sangat mudah itu sebenarnya ya dengan lisan ya. Kita berterima kasih ya, mengucap alhamdulillah atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ya merupakan bukti kita bersyukur ya. Jadi kalau kita mau bersyukur sebenarnya dengan ucapan hamdalah ataupun alhamdulillah pun kita sudah bersyukur ya. Tetapi demi kesempurnaan ya, tentunya kita juga di hati kita ya, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah pun itu bukti kita syukur akan hidup dan kehidupan kita ya. Lebih dari itu, dengan amal perbuatan ya. Misalkan kita menyisihkan sebagian rezeki kita yang sudah diberikan Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak untuk menerima, itu pun secara bukti nyata itu melalui perbuatan ataupun syukur dengan cara perbuatan. Banyak sekali cara-cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebenarnya tidak ada alasan ya, tidak ada alasan bagi kaum muslimin muslimat ya untuk tidak mau bersyukur, karena betapa banyak ya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita ya.
Profesi apapun yang kita miliki, hakikatnya itu pun bisa dijadikan ladang untuk bersyukur. Misalkan sebagai petani. Sebagai petani tentunya untuk mensyukuri nikmatnya, dia berterima kasih atas hasil yang diperoleh. Mau itu banyak, mau itu sedikit ya. Yang penting kalau sudah diupayakan sedemikian rupa, ya tentunya harus disyukuri dengan sepenuh hati ya. Disyukuri dengan betul-betul ya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala yang terbaik itulah ya. Mungkin kalau bagi kita ya merasa kurang, misalnya dikasih panen, tetapi terbaiknya menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala ya hasil panen kita ya seperti yang sudah kita peroleh ya. Kemudian ya, kalaupun toh kita sebagai petani, jangan lupa ya bukti syukur kita harus keluarkan sedekah ya, ataupun mengeluarkan zakat, karena zakat itu hukumnya wajib ya, bagi yang sudah nisab ya. Kalau sedekah itu sebaiknya ya berapapun hasil perolehan kita itu wajib ya kita sedekahkan supaya hidup kita ini menjadi berkah, dan itu merupakan bukti kita syukur nikmat ya. Sebagai petani panen, kemudian kita sedikit ya sedekahkan kepada orang yang berhak untuk menerima. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pedagang pun ya kita bisa saja mensyukuri nikmat ya, bisa saja mensyukuri nikmat. Mungkin kalau ada orang yang meminta-minta ataupun orang yang mengamen ataupun ada bantuan-bantuan tertentu ya. Sebagai pedagang, jika ada yang datang untuk meminta bantuan, alangkah baiknya ya, alangkah baiknya dengan ikhlas lapang dada. Kalau memang ada ya kita kasih ya. Kalau memang belum ada ya mungkin ya nunggu ya sampai kita ada. Yang jelas ya, kalaupun toh kita tidak memberikan, jangan sampai kita punya prasangka yang tidak baik ya kepada orang yang meminta-minta, kepada orang yang mungkin ya mengedarkan suatu kota amal yang intinya untuk suatu pembangunan ya. Insya Allah kalau kita dengan lapang dada, seberapapun yang kita berikan kepada orang lain ataupun kepada suatu lembaga-lembaga tertentu ya, itu insya Allah ya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang berlebih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan syukur juga. Sebenarnya kalau kita mau beramal jariah itu pun ya, bukti rasa syukur kita akan harta benda yang kita miliki. Bukankah hakikatnya kalau kita mau beramal jariah ya, itu nanti kita akan memperoleh investasi ya, memperoleh hasil pahala yang mengalir hingga sampai hari kiamat
Itu pun juga salah satu bukti syukur kita. Seorang guru, seorang dosen, ya, seorang pengajar, rasa syukur kita dibuktikan dengan ikhlas di dalam mengajar, ya. Ikhlas di dalam mengabdi kepada bangsa, kepada negara, ya. Yang mana mencerdaskan kehidupan bangsa itu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim, ya. Karena belajar itu merupakan suatu proses, ya, yang mana proses tersebut tiada akhirnya sampai dengan tutup usia, ya. Tuntutlah ilmu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Nah, sebagai seorang pengajar tentunya di dalam mengajar hendaknya juga yang ikhlas, ya. Kalaupun tahu ada mungkin sebagian daripada pelajar yang mana pelajar tersebut membuat kesal hati seorang pengajar, tentunya kita harus maklum, karena apa yang kita inginkan biasanya berbeda dengan kenyataan yang ada, ya. Seorang guru, seorang dosen, seorang pengajar yang diinginkan adalah muridnya baik semua, muridnya soleh semua, ya. Tapi kenyataan tidak demikian halnya. Ada saja, ya, mahasiswa-siswa ataupun murid yang kelakuannya mungkin tidak berkenan, ya, kita harus memaklumi, ya. Itulah, ya, liku-liku di dalam kehidupan. Kita terima, ya, kewajiban kita adalah hanya menyampaikan, ya. Selepas itu perkara ia pintar atau perkara dia tidak pintar itu sudah kewenangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kewajiban kita, walaupun toh seorang pendidik, seorang pengajar, itu menyampaikan. Bahkan bukan hanya seorang pendidik ataupun pengajar, setiap diri manusia itu punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu, ya. Sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Ini beban yang merupakan tanggung jawab kita bersama semuanya tanpa terkecuali untuk mengajak kepada hal yang baik dan berusaha untuk meninggalkan hal yang tidak baik. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai siswa pun, ya, bukti kita syukur harus memperhatikan, ya, menghormati guru. Karena hakikatnya seorang siswa itu kalau pengen dikatakan ilmunya bermanfaat, bahkan kita semua ini kalau pengen ilmunya kita ini bermanfaat, kita harus menghormati seorang guru, ya. Kita harus takdim dan kita harus memuliakan guru kita, ya. Insya Allah kalau kita memuliakan guru kita, ilmu yang kita peroleh nanti insya Allah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dan ilmu yang bermanfaat itu merupakan suatu investasi juga, ya, akan memperoleh pahala sampai hari kiamat, ya. Dan ilmu yang bermanfaat ini tentunya saling, ya, kita sampaikan dan kita sampaikan. Selama orang masih, ya, mengamalkan ilmu yang bermanfaat tersebut, insya Allah, ya, insya Allah pahala pun akan diperoleh, ya, sampai hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sebenarnya lembaga pendidikan manapun, khususnya yang muslim, itu mempunyai orientasi supaya jadikan siswa-siswinya soleh-soleha, ya. Supaya siswa-siswinya itu soleh-soleha. Nah, untuk menciptakan siswa-siswi yang soleh-soleha, itu melalui proses, ya, proses. Dan itu tak lepas dengan suatu doa, ya, doa. Walaupun bagaimana, doa punya peran yang sangat penting, ya. Dan juga keterkaitan doa tersebut, ya, itu merupakan suatu saripati daripada ibadah. Orang tua tentunya berharap agar semua anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, yang bisa mengangkat derajat daripada orang tua, ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadikan anak yang soleh, ya. Nah, untuk menjadikan anak yang soleh, ya, tentunya peran orang tua juga sangat penting di samping para guru, ya. Nah, salah satu doa supaya anak menjadi anak yang soleh, ya, supaya orang tua, ya, menjadi damai, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Insyaallah kalau dalam keluarga tersebut, ya, keluarga yang soleh, ya, akan tercipta, ya, keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, ya. Begitu juga seorang dokter bisa, ya, berbuat syukur. Bagaimana caranya? Mengobati tentunya dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas. Ikhlas di sini bukan berarti tidak ada biaya, tetap, ya, mempertimbangkan, ya, dari segi biaya, ya. Tentunya ada sumpah jabatan yang kita ikuti, ya, bahwasanya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban itu diatur dengan kode etik, ya. Bukan hanya dokter saja, ya, semua itu punya aturan-aturan tertentu, ya. Pokoknya semua profesi apapun itu bisa, ya, kita laksanakan dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan syukur, insya Allah, ya, insya Allah kemudahan-kemudahan dalam hidup dan kehidupan dapat akan kita capai. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara lisan sudah, dengan cara perbuatan sudah, kemudian syukur dengan hati, ya. Dalam hati kita bisa saja kita mensyukuri, ya, nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjaga hati kita jangan sampai hati kita itu terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik, ya. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik termasuk, ya, berbohong, ya, melakukan hal-hal kecurangan, ya, dan juga bisa jadi perbuatan-perbuatan yang munafik, itu tidak baik, ya. Jadi hati kita harus senantiasa ingat akan perintah Allah, ingat akan larangan Allah, dan tentunya itu harus zikir, ya, di dalam hati kita, karena Allah perintahkan ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya, karena dengan mengingat Allah insya Allah hati akan menjadi tenang. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan kita berdoa mudah-mudahan kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang yang pandai bersyukur,
pandai mensyukuri segala apa yang kita miliki. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.